Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wita Anastasia Burusinuraya dengan NIM 20130711011. Saya dari kelas 2A Pendidikan IPA. Jadi di sini saya akan membuat 3 percobaan praktikum dengan berjudul laju reaksi. Nah, jadi di sini saya menggunakan alat dan bahan, lumpang dan alu, gelas yang berukuran 50 ml, gelas A dan gelas B, air jernih, dan di sini saya menggunakan vitamin CDR atau vitamin C, dan saya menggunakan sendok makan. Untuk yang pertama, saya akan membuat pengaruh luas permukaan bidang sentuh fenomena. Pertama, saya sudah menyiapkan masing-masing gelas A dan gelas B 50 ml air. Untuk percobaan gelas A, saya akan menggunakan 1 buah vitamin C dan tidak lupa menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu reaksi. Di sini kita dapat menggunakan sendok makan untuk mengaduk. Ini adalah hasil dari gelas A, di mana saya memasukkan 1 buah vitamin C dan membutuhkan waktu lama reaksi 58 detik. Gelas yang kedua, di sini saya akan menggerus vitamin C dengan menggunakan lumpung dan alu. Hasil gerus 1 vitamin C untuk gelas yang kedua. Ini saya akan memasukkan serbuk vitamin C ke dalam gelas kedua dan tidak lupa menggunakan stopwatch untuk menghitung lama waktu reaksi. Ini adalah hasil dari gelas B, di mana tadi saya sudah menggerus 1 vitamin C, dan lama waktu yang diperlukan untuk melakukan reaksi 29 detik. Untuk praktikum yang kedua, saya akan membuat pengaruh konsentrasi. Untuk praktikum yang kedua, di sini saya menggunakan alat dan bahan hidrogen peroksida 3%, iodium atau betadine, larutan vitamin C, dan larutan kanji, gelas A dan gelas B, dan air sebanyak 15 ml. Gelas A dan menggunakan larutan vitamin sebanyak 5 ml dan menggunakan iodium sebanyak 5 ml.
cuci terlebih dahulu agar semua peralatan untuk membuat praktikum bersih. Yang kedua, kita akan memasukkan iodium sebanyak 5 ml. Ini adalah campuran dari vitamin C dan iodium. Setelah vitamin C sebanyak 5 ml dan iodium sebanyak 5 ml sudah dicampurkan, kita akan menambahkan air sebanyak 15 ml. Untuk gelas yang kedua atau gelas yang B, saya akan mencampurkan hidrogen peroksid yang 3% sebanyak 5 ml dan larutan kanji sebanyak 3 ml. Kita dapat mengaduk terlebih dahulu larutan kanji karena larutan tersebut sudah mengendap. Kita dapat mengaduk agar campuran tersebut dapat menyatu. Setelah campuran larutan kanji dengan hidrogen peroksid, kita dapat mencampurkan dengan air yang 15 ml. Gelas A ditambahkan dengan air sebanyak 15 ml dengan larutan vitamin C dan iodium, dan gelas B sebanyak air 15 ml dan larutan hidrogen peroksid sebanyak 5 ml. Setelah dicampur, kita akan mencampurkan larutan A dan larutan B. Stopwatch untuk melihat waktu dan menghitung waktu yang akan terjadi. Gunakan pengaduk agar larutan lebih cepat dan perubahan warna akan terjadi. Untuk gelas yang kedua, saya menggunakan 30 ml air dan mencampurkan dengan 15 ml larutan hidrogen peroksida sebanyak 3% dan 3 ml larutan kanji.
Untuk praktikum yang ketiga, di sini saya menggunakan larutan vitamin C, iodium atau betadine, larutan kanji, dan hidrogen peroksida yang 3%, dan air sebanyak 4 gelas, masing-masing berisi 30 ml, dan tidak lupa menggunakan es batu, baskom yang kosong, dan alat tulis, dan pengaduk. Untuk praktikum yang ketiga, saya akan melakukan praktikum pengaruh suhu. Untuk langkah pertama, di sini saya akan mencampurkan air sebanyak 30 ml, vitamin C sebanyak 5 ml, dan iodium atau betadine sebanyak 5 ml. Untuk langkah yang pertama, di sini saya akan menggunakan gelas A sebanyak 30 ml air, vitamin C sebanyak 5 ml, dan iodium atau betadine sebanyak 5 ml. Kita dapat mengaduk campuran tersebut agar merata. Ini adalah hasil campuran dari vitamin C dan iodium dan air putih. Untuk gelas yang kedua atau gelas B, di sini saya akan mencampurkan dengan hidrogen peroksida 3% sebanyak 15 ml dan larutan kanji sebanyak 3 ml. Setelah larutan kedua dapat kita campurkan, kita akan memasukkan ke baskom yang kosong. Dan menambahkan es ke dalam baskom yang kosong di bagian pinggir campuran itu. Menit kita dapat mengeluarkan campuran tersebut. Setelah dikeluarkan dari pendinginan, kita akan mencampurkan kedua larutan ini A dan B. Adalah hasil dari campuran A dan B setelah didinginkan. Setelah kita melakukan uji coba pada suhu dingin, sekarang kita akan melakukan percobaan pada suhu ruangan. Di sini saya menggunakan air 30 ml, vitamin C sebanyak 5 ml,
dan iodium atau betadine sebanyak 5 ml. Kemudian diaduk agar rata. Ini adalah hasil campuran dari vitamin C dan iodium. Untuk yang kedua, saya menggunakan air 30 ml, hidrogen peroksin sebanyak 15 ml, dan larutan kanji sebanyak 3 ml. Saya akan menambahkan larutan kanji sebanyak 3 ml. Kita dapat mengaduk agar campuran tersebut rata. Ini adalah campuran dari sebenarnya berarti 15% dan larutan kanji. Nah, jadi setelah 10 menit, kita akan mencampurkan larutan C dan D. Ini adalah hasil campuran C dan D yang telah didiamkan selama 10 menit di suhu ruangan. Sekian hasil praktikum dari saya, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya tutup dengan para nama Santi. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua.